kesehatan. Udah secepat-cepatnya sebanyak-banyaknya. Ya alhamdulillah kita bisa 18 bulan ya waktu itu menyuntikan 450 juta dosis ke lebih dari 200 juta masyarakat Indonesia. Bantuannya banyak juga itu kiai-kiai NU tuh supaya mau disuntik ya masyarakatnya. Kemudian yang kedua beliau minta itu pandemi tolong cepat diatasi, rakyatnya nanti susah rakyatnya kita. Jadi alhamdulillah juga kemarin Bapak Presiden sudah mendeklarasikan bahwa pandeminya sudah selesai, ya. Jadi pindah ke endemi. Nah tugas ketiga yang beliau bilang itu tolong lakukan itu transformasi sebesar-besarnya di sektor kesehatan. Wah kenapa Pak Presiden? Dari dulu saya udah mau itu transformasi sebesar-besarnya. Dan Bapak kan dulu pernah di keuangan pernah krisis itu kan 98. Jadi udah tahu tuh kalau krisis gimana caranya kita bisa transformasi. Karena 98 itu kan krisisnya krisis perbankan mulainya. Kemudian jadi krisis ekonomi, jadi krisis sosial, jadi krisis politik. Beliau bilang setiap kali krisis Indonesia tuh berhasil melakukan transformasi. Jadi udah lakukan aja transformasi sebesar-besarnya. Gimana Pak? Ya terserah, pokoknya lakukan transformasi, ya itu tugasnya. Jadi waktu saya selesai di bulan ya Juni Juli tahun lalu sudah mulai vaksinasinya sudah selesai, itu pandeminya juga sudah terkendali, baru ngurusin transformasi. Nah, saya mau cerita kenapa transformasi itu penting, terutama buat teman-teman NU yang bergerak di bidang kesehatan. Bapak Ibu, semua negara bangsa ingin jadi negara maju. Definisi negara maju itu income per kapitanya di atas 12.500 dolar. Itu definisi Bank Dunia untuk high income countries, 12.500 dolar. Indonesia sekarang 4.500. Masuk negara menengah, middle income. Nah, dalam sejarah ekonomi bangsa-bangsa besar, semua negara bangsa bisa naik dari golongan menengah ke golongan maju, kesempatannya cuma sekali seumur hidup dari bangsa itu, yaitu pada saat puncak bonus demografinya. Setiap bangsa dan negara hanya punya satu kesempatan untuk naik dari negara menengah atau middle income menjadi negara maju, pendapatannya di atas 12.500 dolar sekarang dalam sejarah bangsa tersebut, yaitu pada saat puncak bonus demografi. Indonesia itu sekitar 2030-2035. Kenapa? Karena pada saat bonus demografi kita sering dengar, tapi banyak yang nggak tahu tuh bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk Indonesia atau suatu bangsa yang produktif tuh usianya ada yang bilang 1560 gitu ya. Ada yang bilang 1565, tapi rata-rata 1560 itu paling banyak. Jadi hanya ada satu waktu di mana setiap bangsa, setiap negara jumlah penduduk usia produktifnya paling banyak, 15 sampai 60. Indonesia itu akan terjadi di tahun 2030-2035 sekitar 70% dari populasi 200 jutaan lebih. Habis gitu gimana? Habis gitu orang-orang tuanya akan lebih banyak. Seperti saya nih tahun depan 60. Nah itu 2 tahun lagi udah masuk usia tidak produktif tuh. Gajinya udah gak sebanyak gajinya orang-orang yang umur 55. Kerjanya gak sekuat orang-orang yang umurnya 50-an atau 40-an. Itu sebabnya pada saat populasi Indonesia paling banyak, suatu bangsa paling banyak, dia harus tembus itu angka 12.500 jadi negara maju. Kalau enggak, dia namanya middle income trap. Seumur hidup bangsa tersebut tidak bisa jadi kayak Amerika atau Jepang. Bisanya kayak Argentina atau kayak Yunani. Itu tengah-tengah terus, nggak pernah bisa jadi bangsa hebat. Jadi Bapak Ibu, ini bukannya mau pengaruhi, karena saya juga bukan orang politik yang nggak ikut-ikutan jadi capres-capres, cawapresan. Cuma saya bilangin, jangan salah pilih. Karena 2030-2035 itu presiden berikutnya. Kalau kita sampai salah, bangsa Indonesia tuh anak kita, cucu kita, cicit kita, iya negara menengah terus, nggak bakal bisa negara maju.
Kita punya waktu 2030-2035 untuk tembus angka 14.500. Ya. Itu sebabnya kesehatan penting. Kenapa? Ya nggak mungkin kalau kita pengen pendapatannya rata-rata per orang itu $12.500 kalau kerjanya hanya jadi supir, nggak bisa kan? Jadi pembantu rumah tangga perempuannya nggak bisa. Kerjanya harus ya jadi dokter lah, atau jadi dosen, jadi rektor, gitu. Jadi ketua PBNU, nah gitu kan, ketua LK itu bisa. Karena itu pendapatannya di atas 12.500 setahun, 12.500 setahun, gitu ya. Jadi ada, kalau saya nih karena udah mau pensiun gitu kan, ada 2 menteri yang nanti kalau Gus Yahya ditanya sama presiden berikutnya ya, ini Pak ada 2 menteri kalau bisa ambilnya profesional aja, yaitu Menteri Kesehatan sama Menteri Pendidikan. Karena ini yang sangat menentukan umat kita tuh, masyarakat kita di 2030 tuh pinter dan sehat. Kalau dia pinter dan sehat, otomatis gajinya tinggi, pendapatannya. Kalau dia nggak pinter nggak sehat, pendapatannya rendah. Kalau dia rendah, anak kita, cucu kita, cicit kita, negara menengah terus. Tidak akan pernah jadi negara maju. Istilah kerennya middle income trap. Nggak bisa dapat momentumnya untuk maju. Nah, oleh karena itu mesti pinter dan sehat. Ya. Itu kenapa saya kerjasama sama Mbak Alisa urusan stunting. Stunting itu sekarang 20%-an dari balita kita yang 25 juta, itu kan 5 juta. Kalau stunting kenapa sih mesti dikhawatirkan? Stunting itu kalau pakai bahasanya orang yang bukan orang Solo yang alus-alus gitu ya, pakai bahasa yang langsung aja. Kalau anak stunting tuh anaknya bodoh nantinya. Karena kapasitas otaknya tuh nggak seperti yang normal. Kalau dia nggak terlalu pinter itu kan nggak bisa jadi dokter, nggak bisa jadi rektor, bisa jadi supir, pendapatannya rendah, nggak lewat kita Indonesia di Windows 2030. Itu makanya harus sehat. Anak-anak kita harus sehat. Kalau nggak, kita dosa generasi muda kita. Karena membiarkan Indonesia tuh